karakter dari cahaya terhadap wajah itu akan muncul kayak biji besar, ya. Dan ada satu hal yang saya lakukan adalah bahwa foto, memotret itu harus 80% sudah jadi. Karena kalau kita memotret cuma hanya 30% dan sisanya kita edit, itulah yang kesalahan seperti yang terjadi sekarang. Nantinya akhirnya orang kalau melihat foto bagus selalu ngomongnya gini, gila itu foto editannya bagus, tidak pernah kedengar lagi fotonya bagus. Dan hampir semua foto saya, kecuali kalau saya memotret untuk komersial, saya memotret tiba-tiba ada jerawat gede di sini, itu baru saya edit. Tapi sebenarnya semua tidak ada editnya. Ya, realnya seperti ini. Nanti bisa saya kasih lihat pada saat saya motret kan ada di sana. Ya, pada cekrek kan ada di sana, bisa kelihatan bahwa itu sudah 80% itu jadi. Apalagi kalau hanya untuk masuk ke Instagram atau apa, wah itu mah nggak perlu dia, itu kan. Saya sering bingung gitu, kalau misalnya saya lagi iseng model-model, saya selalu bilang, Mas, nanti pikirin dong kalau saya edit. Sekarang detik itu juga ini foto kamu bawa langsung saya pulang, kamu langsung upload aja, karena harus sudah seperti itu. Jadi esensi dari fotografi kita harus balikkan ke koridor yang sebenarnya. Karena kamera ini kan hanya sebagai alat saja sebetulnya. Jadi jangan karena perubahan dari analog ke digital kita menggampangkan. Sampainya foto itu gampang, sebetulnya salah. Foto itu hanya alat. Fotografi belajar cahaya sudah tutup. Jadi mau pakai kameranya apa saja, kalau lightingnya benar pasti bagus. Mau pakai gadget tadi pasti juga bagus. Karena lightingnya sudah tutup. Jadi jangan terbalik, karena sekarang terbalik. Begitu ini gear lu apa? Tanyanya gear kan? Salah sebetulnya. Jadi ini kita berlomba gear, bukan berlomba esensi belajar fotografi. Sebenarnya itu cahaya. Jelas, foto adalah cahaya, udah jelas. Bukan foto adalah kamera. Kamera ditemukan kan cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari jelas. Kenapa? Karena waktu kamera ditemukan ISO-nya rendah film itu. Berarti matahari, bukan lampu Petromax, bukan lampu apa, lampu neon atau lampu apa gitu. Dan ada satu hal lagi ya yang saya sering dengar. Makanya saya selalu bilang ya, bahwa kita harus belajar smart setiap kita mencermati fotografi. Karena saya belajar ya, sebetulnya begini, puluhan tahun saya berjalan di fotografi sampai saya mempelajari sifat karakter manusia. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke saya sekarang, Mas, saya sifatnya gimana? Ngobrol aja sama sebentar sama saya. Saya tanya aja, tambahannya dikit lah ya. Kamu lahir tanggal berapa, jam berapa, saya pasti tahu sifat beda apa. Karena ribuan orang saya sering ketemu setiap ngobrol kan. Jadi ternyata belajar fotografi itu juga bisa belajar apa yang disebut apa? Karakter jiwa orang atau human psychology itu bisa belajar. Nggak usah dari buku, kalau kita sekolah kan memang dari buku. Ternyata fotografi bertahun-tahun kita pelajari juga sana. Dan disitulah menariknya sebetulnya mempelajari fotografi. Ini mungkin kebiasaan, kebiasaan menilai gitu. Dari kita selalu misalnya melihat foto, selalu komentarnya, Mas, kok modelnya gemuk, Mas, kok rambutnya gini, kok bayangannya begini. Jadi itu sebetulnya sebuah pertanyaan yang akhirnya tidak smart.
Karena setiap saya perhatikan, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya punya Instagram? Supaya saya bisa berkomunikasi. Bukan untuk cari konten, bukan apa. Saya lebih cenderung bahwa saya tampilkan fotografi supaya saya bisa berdialog. Kalau misalnya ada hal-hal kaitannya dengan teknis atau apa yang bisa ditanya jawab, selalu saya jawab. Kecuali kalau pertanyaannya rendah, saya jawab gitu. Karena untuk saya kalau pertanyaan itu nggak masuk akal, yang apa yang dijawab jadi panjang nanti kan. Jadi itulah sebetulnya setiap kita mau belajar fotografi secara benar, kita juga sebetulnya harus belajar berpikir dengan benar. Kadang-kadang gini, misalnya ada foto lah misalnya, belakangnya blur, pertanyaan kok belakang bokeh, atau kok belakang tajam. Sebetulnya orang kita bisa bilang gitu, suka-suka gua dong, seperti itu jawabannya. Jadi sebetulnya foto kan lo suka atau nggak suka, kalau nggak suka ya udah nggak usah komentar. Hanya ada satu garis merah yang sebetulnya bisa kita pelajari adalah bahwa setiap kita melihat foto di situ ada kandungan teknis dan non teknis yang kita bisa pelajari. Teknisnya misalnya ini menggunakan komposisi begini, teknik lightingnya begini, menarik juga atau gua nggak suka. Non teknisnya adalah gimana orang bisa ngeluarin ekspresi ini, bagaimana orang membuat sebuah komposisi seperti itu. Justru banyak yang harus pelajari seperti itu. Karena belajar fotografi kalau kita tidak berpikir smart, hanya fotografi itu tidak utuh kita dapatkan. Ya. Dari pengalaman saya sebetulnya ini gitu. Jadi memang menariknya fotografi dipelajari adalah sebuah hal yang unik gitu. Karena fotografi itu kadang-kadang kalau kita salah mempelajari selalu kebanyakan menjadi kesombongan, menjadi merasa bagus. Kalau hasil orang pasti dibilang jelek, gue bagus. Padahal fotografi itu tidak pernah ada yang bilang bagus dan jelek, karena kita harus belajar kan. Bahwasanya orang bilang gue suka foto, gue gak suka, ya itu terserah dia saja. Tapi kita harus betul-betul belajar bagaimana kita bisa memperlihatkan ciri kita sampai orang tahu, oh ini asik, atau orang bilang gak asik ya suka-suka mereka gitu.